wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya akan coba mendemonstrasikan sistem elektronik logbook yang sudah saya buat untuk kebutuhan laboratorium komputer yang ada di eh, Departemen Matematika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Baik, langsung saja pada sistem logbook yang elektronik ini memang fokusnya kita coba menggantikan logbook yang manual dalam bentuk tulisan buku besar seperti itu, kita gantikan dengan sistem elektronik. Jadi cukup hanya sekali klik saja dosen sudah mengisi logbook penggunaan lab. Nah, ada dua mode yang ada di sistem elektronik logbook di sini. Yang pertama web based, jadi terkait dengan sistem administrator, nanti hanya bisa dimanfaatkan oleh sistem administrator, terkhusus untuk laporan saja. Yang kedua sifatnya desktop, jadi nanti akan dipasang di komputer yang biasa digunakan untuk dosen praktikum. Nah, untuk yang awal ini kita akan coba masuk yang fitur web base, ya, web berbasis web ya. Jadi untuk administrator kita login dulu. Nah, pada tampilan awal di login ini akan diarahkan ke tampilan jadwal labcom. Nah, di mana pada jadwal ini nanti akan kita bisa melihat hari dan jam informasi pelaksanaan perkuliahan. Nah, di sini sifatnya ada yang rutin dan non rutin. Bedanya kalau rutin itu nanti kita setting tiap awal semester dan akan dilakukan tiap minggunya. Nah, kalau yang sifatnya non rutin di sini sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan dosennya pada saat mengajar yang sudah ditentukan jadwalnya tidak bisa hadir, maka diganti di hari lain, maka kita masukkan di PHL, pengganti hari libur. Jadi seperti itu, dan itu masuk ke dalam non rutin. Berapa aja yang ada di sistem elektronik logbook ini? Yang pertama terkait dengan data master. Jadi fitur ini nanti berisi setting-setting data master terkait penjadwalan yang ada di labcom. Jadi contoh misalkan di sini program studi. Jadi nanti kita bisa menambah, menghapus atau mengupdate data master program studi. Berikutnya di sini adalah kelas. Nama kelasnya nanti sesuai kebutuhan yang seperti jadwal dari departemen. Jadi nanti kita sesuaikan jadwalnya. Nah, nama kelasnya nanti bisa ada A1, A2, C1, C2 dan seterusnya. Lalu data master dosen. Jadi nama-nama dosen pengajar, gelar dan juga NIP-nya. Nah, nanti bisa kita tambahkan atau kita update datanya di sini di fitur ini. Berikutnya adalah mata kuliah. Jadi master mata kuliah yang menggunakan lab komputer. Jadi kita bisa menambahkan nama mata kuliahnya, SKS-nya, atau kita mau ngupdate juga bisa. Semuanya ada di fitur mata kuliah ini. Berikutnya adalah setting semester. Nah, setting semester di sini di samping kita menambahkan data master semester, kita juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan semester yang ada sekarang. Jadi contoh misalkan sekarang semester yang aktif adalah ganjil 2022. Maka kita bisa set untuk yang ganjil 2022 ini statusnya adalah aktif dengan cara klik tombol update yang ada di sebelah kanan di tengah menu, yang tombol yang tengah. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada master jam mata kuliah.
Nah, sesuai standar kalau di tempat kami untuk perkuliahan itu dimulai jam pertama sampai jam ke-12 dan sudah ada eh, informasinya di sini jam mulainya jam berapa. Untuk jam pertama misalkan jam 7 sampai jam 7.50 ini masuk ke dalam jam pertama. Jam kedua nanti jam 7.50 sampai 8.40 dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sini adalah jenis kuliah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada yang sifatnya rutin dan non rutin. Kalau rutin di sini nanti uh, masuk ke dalam kelompok jenis kuliah rutin. Nah, selain itu maka nanti masuk ke kelompok non rutin, bisa penelitian, pelatihan, pengganti hari libur dan seterusnya sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan dengan setting data. Nah, pada setting data ini difungsikan untuk memasukkan penjadwalan, baik sifatnya rutin ataupun non rutin. Nah, di sini ada dua fitur. Yang pertama, fitur jadwal rutin. Ini berfungsi untuk memasukkan jadwal perkuliahan yang sifatnya rutin dilakukan. Lalu ada yang non rutin. Nah, ini seperti saya sampaikan, sifatnya hanya sekali dan sesuai kebutuhan. Nah, contoh misalkan kita akan coba memasukkan jadwal rutin di sini. Pada jadwal rutin kita akan coba menambahkan datanya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya di sini yang pertama kita cek dulu pada fitur jam kosong di monitoring ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa pada hari dan jam yang nanti akan kita gunakan jadwalnya benar-benar kosong, tidak digunakan. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh saya ingin menambahkan jadwal rutin di hari Rabu jam ke 11.12. Nah, kita lihat ternyata kebetulan di sini kosong. Maka nanti bisa kita manfaatkan untuk menambahkan data jadwal kuliah rutin di sini. Baik, kalau sudah kita dapatkan hari dan jamnya kosong ya, jadi bisa digunakan, maka kita kembali ke setting data, masuk ke jadwal rutin. Nah, kita pilih dosennya, misalkan Eridani pada hari Rabu, mata kuliah misalkan kalkulus, program studi matematika, kelasnya misalkan A1 jam ke 11 misalkan sampai jam ke 12. Nah, seperti ini pada hari Rabu jam 11 ke 12. Nah, statusnya kita pilih aktif ya, jadi biar bisa muncul di jadwal. Oke, klik save. Oke, nanti didapatkan tampilan seperti ini, informasi data jadwal yang baru kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita coba cek apakah sudah masuk atau belum. Kita pilih yang jadwal all. Nah, kita lihat tadi, ini sudah masuk di sini. Maaf, di hari Rabu kalkulus ya, dosennya Pak Eridani, prodi matematika, dan kuliahnya sifatnya rutin. Nah, jadi data ini akan menjadi acuan untuk pengisian logbook bahwa di hari Rabu jam ke 11.12 ada ada perkuliahan kalkulus yang diambil oleh Pak Eridani. Jadi seperti itu. Saya coba akan mendemokan juga untuk yang pengisian jadwal yang non rutin. Contoh misalkan saya ingin nanti di hari Selasa jam ke-56 ini saya gunakan untuk pengganti hari libur, misalkan seperti itu. Kita klik jadwal non rutin, lalu pilih dosennya, misalkan Sediono. Nah, pilih harinya misalkan hari Selasa
mata kuliah statistik matematika. Lalu kita masukkan di sini prodinya statistik, kelasnya S1, jamnya ke 5 sampai jam ke 6. Jenis kuliahnya misalkan mengganti hari libur. Tanggal pelaksanaannya tanggal 18 pada hari ini ya. Kita klik save. Kita dapatkan data baru seperti ini. Oke, kita coba cek apakah sudah berhasil. Datanya di menu monitoring jadwal all. Itu kita lihat semua. Nah, di sini kita bisa lihat jam ke 5 dan 6 ini sudah terisi jadwal yang sifatnya non rutin. Nah, kebetulan nanti perkuliahannya dimulai di jam 10.40 sampai di jam 11.30. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita hanya ingin melihat data sesuai dengan jadwal rutin non rutinnya, kita bisa memilih misalkan ingin lihat jadwal rutin misalkan. Nah, kita klik yang tombol monitoring jadwal rutin. Jadi akan dimunculkan data-data perkuliahan yang sifatnya rutin. Di sini juga kita sediakan fitur update-nya. Jadi kalau misalkan mau merubah jadwalnya, itu bisa kita lakukan di sini. Begitu juga untuk jadwal non rutin. Nah, kita bisa melihat jadwal yang sifatnya non rutin itu ada enggak dan dilaksanakan pada hari apa, jam berapa mulainya dan selesainya, dan di tanggal berapa. Nah, di sini kita juga sediakan fitur ubahnya ya, jadi update. Misalkan kalau ada perubahan jadwal. Jadi seperti itu. Untuk yang terakhir jam kosong ini membantu kita untuk melihat hari dan jam yang kosong yang belum terisi untuk praktikum yang sifatnya rutin maupun non rutin. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi seperti itu. Jadi untuk fitur monitoring kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan kita lanjut untuk yang fitur reportnya. Lanjutkan yang terakhir di sini untuk report di sini masih sifatnya sederhana ya, karena fokus kita bukan untuk sementara fokus pada konversi sistem pengisian logbook dari manual ke elektronik. Nanti akan kita kembangkan sampai ke generate report yang dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Excel. Nah, yang kita buatkan untuk sementara di sini report logbook all. Di sini tidak membedakan mana yang sifatnya rutin maupun non rutin. Nah, pada tampilan logbook all di sini kita bisa memfilter berdasarkan nama, prodi, kelas, jenis kelasnya, rutin atau non rutin, pada hari pelaksanaannya kapan, itu bisa kita filter di sini. Nah, untuk semesternya juga bisa kita filter, tanggal pelaksananya pun juga bisa kita filter. Misalkan kita ingin melihat logbook untuk di tanggal 18 Juli misalkan. Nah, ternyata ada di sini Pak Imam Mutoyo di tanggal tersebut mengajar. Dan menariknya di sini kita sediakan fitur saran. Jadi dosen itu bisa memberikan informasi jika ada masukan atau saran yang terkait pelaksanaan di laboratorium. Misalkan contoh ada masalah di komputer PC5, maka dosen bisa memberikan informasi catatan bahwa di komputer PC5 itu ada permasalahan. Nah, ini bisa langsung kita tahu dan segera kita lakukan perbaikan seperti itu. Kalau misalnya ingin lihat detailnya, bisa klik sebelah kanan di sini tombol simbol mata ya.
Kalau kita klik di sini akan muncul tampilannya seperti ini, lebih mudah untuk pembacaan datanya dan lebih lengkap juga. Jadi seperti itu. Berikutnya yang logbook rutin, di sini hanya ditampilkan yang sifatnya rutin. Jadi hasil pengisian logbook oleh dosen untuk yang melaksanakan perkuliahan atau praktikum secara rutin ya. Itu juga kalau untuk kita klik logbook non rutin, maka akan ditampilkan perkuliahan atau praktikum yang dilaksanakan sifatnya non rutin, dan ini sifatnya hanya sekali saja dilaksanakan. Fitur untuk filternya sama sih, tidak ada bedanya antara logbook all, logbook rutin maupun non rutin. Jadi secara tampilan visualnya sama, cuman hanya filter datanya saja yang berbeda. Kalau logbook all itu menampilkan semua tanpa melihat rutin non rutin. Kalau logbook rutin ini menampilkan yang sifatnya rutin. Itu juga untuk yang logbook non rutin ini menampilkan data yang sifatnya non rutin. Kita lanjutkan. Pada kesempatan ini saya coba akan mendemokan sistem elektronik logbook yang nantinya diisi oleh dosen. Jadi tampilannya nantinya seperti ini. Jadi yang aplikasi desktop hanya muncul informasi tanggal, hari, nama dosen, program studi, dan tanggal pelaksanaannya. Nah, perlu diketahui di sini kalau bedanya dengan yang rutin itu nanti tanggal pelaksanaannya tidak ada, dan jenis kelasnya di sini dia rutin. Nah, kebetulan yang running atau aktif pada saat ini adalah PHL, jadi pengganti hari libur. Kebetulan nama dosennya Pak Setiona, program studi statistik, jenis kelasnya pengganti hari libur, jadi non rutin ya sifatnya. Lalu tanggal pelaksanaannya pada hari ini, tanggal sekarang maksud saya, pada hari Selasa jam 10.40 sampai 12.20. Kalau kita compare dengan yang di aplikasi admin, kalau kita lihat pada hari Selasa di jam ini jam ke-56 ya, di sini sudah benar ada statistika matematika, Pak Sudiono di sini dosennya, dan sifatnya pengganti hari libur untuk pelaksanaannya. Kita kembali lagi. Nah, bagaimana cara mengisi logbooknya? Dosen cukup hanya klik tombol selesai yang ada di sini. Nah, seperti yang saya informasikan, di sini juga disediakan tombol isian untuk mengisi saran atau pesan. Misalkan seperti ini, tolong diperbaiki software SPSS yang error di PC 10, misalkan seperti ini. Ketika diklik selesai, nah akan ada notif terima kasih Anda sudah bersedia mengisi logbook. Artinya apa? Dosen sudah berhasil mengisi logbook. Nah, bagaimana kalau misalkan dosennya klik 2 kali, misalkan ngekliknya lebih dari sekali, nah nanti akan muncul di sini, maaf Anda sudah mengisi logbook. Jadi sifat pengisian logbook di sini wajib hanya sekali saja, tidak perlu berulang kali. Jadi seperti itu. Nah, karena sekarang masih jamnya Pak Sudiono untuk mata kuliah statistik matematika ya, jamnya masih jam 11, jadi artinya masih masuk jamnya Pak Sudiono, maka di sini tidak akan berubah. Nah, seperti itu. Baik, kita akan coba lihat apakah logbooknya berhasil diisi atau tidak. Nah, cara dilihatnya di menu report. Nah, bisa di logbook all atau di logbook non rutin, karena tadi sifatnya kan non rutin. Coba kita lihat di logbook all dulu, apakah
sudah masuk, oh ini sudah, ternyata sudah berhasil ya. Jadi informasi perkuliahannya muncul di sini. Nah, tanggal pelaksananya juga sudah muncul. Nah, ini yang penting. Tadi sarannya bisa dimunculkan di sini. Jadi nanti saya sebagai laporan misalkan bisa tahu, oh ada pesan dari dosennya, apa itu, oh, tolong diperbaiki software SPSS yang error di PC10. Jadi setelah perkuliahan selesai, saya bisa langsung melakukan proses perbaikan atau maintenance untuk PC10. Jadi seperti itu. Itu enaknya kalau kita menggunakan logbook elektronik ya. Jadi lebih mempermudah pekerjaan kita sebagai laporan. Atau bisa dilihat di logbook non rutin. Nah, di sini karena tadi kan perkuliahannya sifatnya non rutin. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya, mungkin software logbook elektronik yang sudah saya buat. Mungkin dari sisi fitur sih mungkin masih sederhana, tapi nanti akan kita coba kembangkan yang lebih kompleks lagi, lebih banyak fiturnya dan bermanfaat untuk proses apa itu, terutama pelaporan semesteran atau tiap tahun. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian barangkali ingin mengembangkan sistem yang seperti ini, atau ingin membuat sistem logbook yang semisal ini. Banyak sekali kekurangan dari apa yang saya buat ini, tapi saya mencoba untuk konsisten untuk proses perbaikan dan pengembangannya agar bisa dimanfaatkan sehingga membantu pekerjaan saya sebagai laporan di lab komputer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.